Halo, selamat malam semuanya, atau mungkin selamat pagi atau selamat siang untuk bro dan sis yang mendengarkan rekamannya nanti. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Mohon maaf, Senin lalu saya bermasalah dengan tenggorokan sehingga terpending atau tertunda pembahasan tentang Sutta Manggala Sutta. Selamat malam Sis Kirana. Jadi malam ini sesuai dengan permintaan Bro Guntur, saya akan membacakan tentang Manggala Sutta. Sutta ini sebetulnya sudah sering kita bacakan kalau sedang berkebaktian di wihara-wihara. Tetapi secara mendalamnya saya mau membahas lebih lanjut. Selamat malam Bro dan Sis yang sudah bergabung. Sis Tini, Sis Rita, bro dan sis lainnya. Baik, sutta ini adalah tentang Manggala Sutta yang artinya sutta tentang berkah. Apa tuh berkah? Seringkali Sukihotu Sis Tini, seringkali kita menganggap berkah itu adalah sesuatu yang blessing yang wow. Nah, tetapi berkah kita bisa hidup sebagai manusia di kehidupan ini, itu juga adalah berkah sebetulnya. Kita bisa bersyukur, berterima kasih, itu adalah blessing. Jadi, tapi di dalam Manggala Sutta ada 38 bagian tentang berkah atau Manggala ini. Di sini background tentang Manggala Sutta ini adalah Bante Ananda. Beliau adalah murid Sang Buddha yang mempunyai daya ingat yang sangat luar biasa. Beliau mampu mengingat apa yang Buddha katakan selama membabarkan Dhamma. Jadi beliau ini seringkali membacakan demikianlah yang saya dengar. Jadi kalau bro dan sis membaca sutta, di situ ada demikianlah yang saya dengar, itu adalah ditulis oleh Yang Mulia Ananda. Kita bersyukur kepada beliau. Beliau memberikan berkah kepada kita dengan mencatat kembali sutta-sutta yang Sang Buddha ucapkan. Jadi pada suatu ketika Sang Bhagawa atau Sang Buddha berdiam di Jetawana Arama milik hartawan Anathapindika. Nah, jadi untuk bro dan sis yang mungkin belum pernah tahu siapa Yang Mulia Anathapindika, beliau adalah seorang hartawan atau saudagar. Beliau ini sangat kaya raya yang merupakan seorang perumah tangga yang mendukung Sang Buddha yang hidup dalam zaman Buddha Gotama. Beliau dikenal kedermawanannya yang artinya Anathapindika ini artinya pemberi sedekah kepada orang miskin. Nama asli beliau adalah Sudatta, terkenal karena beliau membeli tanah dengan emas untuk mendirikan wihara Jetawana, tempat yang sering digunakan Sang Buddha untuk mengajar. Nah, ini masih ada di India tempatnya. Jadi beliau itu membeli tanah dari Pangeran Jeta dengan menutupi seluruh permukaan tanah itu dengan kepingan emas untuk mendirikan wihara Jetawana. Ini adalah satu peran penting yang dilakukan oleh Anathapindika yang punya begitu sada yang begitu kuat atau keyakinan yang begitu kuat kepada Sang Buddha sehingga beliau merelakan hartanya untuk membeli tanah yang dipersembahkan untuk Sang Buddha. Jadi itu background sedikit tentang siapa Anathapindika di dekat kota Sawati. Saat itulah sesosok dewa ketika hari menjelang pagi dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Jetawana mengunjungi Sang Bhagawa. Ini dewa ini waktu yang disediakan oleh Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma kepada para dewa. Jadi di sini
setelah dewa ini datang memberikan hormat kepada Sang Buddha, ia berdiri di satu sisi yang layak. Kemudian berdiri di satu sisi ini, ia memohon Sang Bagawa dengan syair berikut ini. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan apa berkah utama itu. Yang pertama, Buddha mengatakan, tak bergaul dengan orang-orang dungu. Jadi Buddha itu tidak sembarangan mengatakan orang-orang dungu, ya. Artinya apa? Mereka orang-orang dungu ini tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Sehingga dia bisa membuat perbuatan-perbuatan yang dicela oleh para bijaksana. Mereka tidak memperhatikan moralitas atau silanya, tidak dijaga dengan baik. Nah, itulah yang dimaksud dengan orang-orang dungu. Mereka tidak peduli tentang konsekuensi dari perbuatan mereka. Sila dilanggar, masih membunuh atau menyakiti makhluk hidup dengan sengaja, masih mengambil barang yang tidak diberikan, melakukan perbuatan hubungan seksual yang salah, melakukan gosip, pecah belah, mengatakan kata-kata kasar dan kebohongan. Jadi apa yang dikatakan itu tidak benar. Dia hanya mendengar tapi tidak di cross check. Jadi kalau bro dan sis mendengar sesuatu dari seseorang, jangan langsung percaya walaupun orang itu dipandang sebagai seseorang. Contoh, jangan percaya apa yang saya katakan karena saya masih manusia. Tetapi coba dicek, di cross check, apakah benar yang dikatakan, apakah sesuai dengan yang dikatakan. Apakah kalau bro dan sis ada di dekat orang tersebut, perbuatannya sesuai dengan dhamma, ya. Selamat malam sis Pohwa. Jadi kalau kita tidak berhati-hati bergaul dengan orang-orang seperti itu yang tidak menjaga sila mereka, tidak waspada dengan orang-orang seperti itu, maka kita tidak akan mendapatkan kemajuan dalam dunia spiritual kita. Kalau misalnya contoh, orang-orang dungu ini juga bisa dianggap sebagai orang yang melakukan mabok-mabokan, minum-minum alkohol. Itu yang kelima. Minum alkohol, melakukan mengambil, mengkonsumsi narkoba dan alkohol. Jadi kalau orang-orang yang tidak bisa menjaga sila dengan baik, kita hanya tahu tidak perlu dikawani karena mereka bisa melanggar sila, termasuk orang-orang yang suka berjudi. Jadi kenapa ini Buddha mengatakan menghindari pergaulan dengan orang-orang dungu itu supaya kita tidak terpengaruh oleh mereka. Karena orang-orang dungu ini rata-rata berperilaku dan berkata-kata manis di mulut. Tetapi di belakang kita mereka menusuk kita. Jadi harus berhati-hati, waspada kepada orang-orang yang kelihatannya baik di depan kita, tetapi di belakang menusuk kita. Nah, itu termasuk orang-orang yang suka judi. Kalau kita bergaul dengan orang-orang dungu, seperti orang yang suka berjudi, atau suka menggunakan narkoba, atau suka memukul keluarganya, itu adalah orang-orang yang tidak pantas kita dekati, ya. Jangan berpikir kita mau mengubah mereka. Ini seringkali saya mendapatkan klien, orang mengatakan saya mau memperbaiki pasangan saya berpikir dia bisa berubah setelah saya menikah. Wah, itu kekecewaan paling besar yang akan bro dan sis hadapi. Contoh, sudah tahu pasangannya pengguna narkoba, sudah tahu pasangannya berjudi, dia berharap dengan menikah dia bisa meluruskan
Nah, itulah sumber penderitaan, karena nanti kalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka dia akan menjadi menderita. Ya, karena kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terpengaruh oleh orang-orang yang akan membawa kita ke dalam jalur yang sesat. Itulah orang-orang dungu. Jadi kita tidak menjadi masalah untuk say no, tidak. Misalnya kita diajak pergi keluar sama teman lama dan mereka mau minum alkohol. Saya pernah diajak dinner oleh teman lama. Dulu saya memang peminum alkohol atau wine. Mereka tahu saya suka minum wine. Tetapi setelah saya belajar dengan almarhum Bante Wimala Ramsi waktu beliau masih ada, beliau menyarankan, Brenda jaga sila, jangan minum alkohol untuk alasan apapun. Nah, karena saya tidak percaya, jadi saya buktikan sendiri, bro dan sis. Malam minum wine, paginya meditasi. Yang ada hasilnya meditabo. Meditasinya sambil bobo gitu ya. Jadi ketiduran, ngantuk tanpa kewaspadaan. Jadi sila bisa bocor dengan melanggar sila kelima. Nah, pada saat kita jaga sila kita dengan baik, maka kita bisa lebih jernih melihat segala hal. Nah, teman-teman yang mengundang saya untuk dinner dan mereka bawa wine mahal, saya katakan silakan dinikmati, saya sudah tidak minum alkohol lagi. Jadi itu boleh, kita katakan tidak. Jadi jangan pakai paise atau nggak enak, aduh nanti kalau saya menolak saya dikira sombong. Tidak, bro dan sis. Mereka menghargai kita karena kita bisa mengatakan tidak. Ya, jadi saya bisa menikmati makanan yang mereka pesan. Jadi misalnya mereka pesan apa ya, waktu itu ada udang yang dimasak enak sekali. Nah, waktu mereka mau pesan pun saya tanya ke servernya, apakah udangnya masih hidup? Tidak, Bu, karena ini dicincang. Oh ya, silakan dipesan. Seperti itu, bro dan sis. Jadi kita waspada terhadap apa yang kita konsumsi, karena kalau masih hidup kita terkena pelanggaran sila. Ya, jadi begitu. Kemudian kita siap memberikan bantuan bila diperlukan, membantu mengembangkan diri mereka. Orang-orang yang mau belajar meditasi akan kami ajarkan. Jadi saya tidak kepo-kepo menanyakan, kamu mau meditasi enggak? Tidak. Saya cuma menyarankan terutama kepada orang-orang yang datang kepada saya sebagai terapis, kalau mau melepaskan sedikit demi sedikit penderitaan, belajarlah untuk meditasi sehingga pikiran kita bisa jauh lebih tenang, kita bisa lebih bahagia, kita bisa melepaskan penderitaan di kehidupan ini juga. Ya, seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati bergaul dengan orang-orang yang dungu. Waspada sekali lagi dengan kata-kata manis, walaupun kita anggap beliau itu adalah seorang pembimbing. Misalnya membimbing meditasi. Jadi harus berhati-hati dengan mereka yang silanya tidak dijaga dengan baik. Sila itu adalah dasar kemoralan yang harus kita lakukan. Jangan pernah mengizinkan kita terpengaruh oleh orang-orang yang bodoh atau dungu ini. Yaitu kalau diajak untuk melanggar sila, minum alkohol, atau gosip. Yang saya lakukan apa kalau mulai bergosip orang-orang? Ini teman-teman saya sangat suka bergosip, teman-teman lama. Jadi kalau saya bicara dengan orang, saya tidak menggunakan HP. HP saya taruh di tas atau taruh di samping. Begitu mereka mulai gosip, saya mulai main HP. Nanti mereka kan nggak nyaman ya kalau orang lagi ngobrol terus kita main HP. Jadi saya pun tidak minta izin, gue nggak pakai HP. No, saya hanya main HP karena saya tidak mau terpengaruh oleh gosip-gosip atau kata-kata yang tidak baik yang mereka katakan tentang orang lain. Jadi bro dan sis harus waspada kalau ada orang yang mulai bergosip tentang seseorang, mendingan kita menghindar
Atau kalau kita tidak bisa menghindar, kalau bisa kita ke toilet dalam dinner misalnya. Atau dalam pertemuan, kita pergi ke toilet, kita main HP. Karena main HP itu bukan sesuatu hal yang baik sebetulnya di depan orang banyak. Tapi kalau kita mau menghindar, tidak mau terpengaruh oleh kata-kata orang yang menjelek-jelekan orang lain, nah itu sebaiknya kita boleh lakukan. Jadi kalau teman-teman saya sudah tahu, kalau saya sudah mulai pegang-pegang HP, itu artinya biasanya mereka diam. Karena mereka tahu saya tidak suka gosip. Ya, gosip itu makin digosok makin sip. Jadi kita tidak usah menimpali, tidak usah ikut-ikutan hanya karena kita kepengen jadi teman mereka. Nah, ini orang-orang dungu ini ada sutanya. Jadi kalau nanti Bro dan Sis mau baca suta, di Anguttara Nikaya itu ada tentang bala waga, yaitu tentang orang-orang dungu. Jadi ada Anguttara Nikaya 298 sampai 117. Malam ini saya tidak bahas itu. Tapi mungkin Bro dan Sis bisa membaca sendiri tentang bala waga ini. Ya, jadi suta tentang Manggala Sutta ini yaitu tidak bergaul dengan orang yang dungu atau tidak bijaksana. Kemudian yang berikutnya, bergaul dengan yang bijaksana. Apa maksudnya? Orang-orang bijaksana yang mempunyai kebijaksanaan membedakan mana yang benar dan mana yang keliru, yang salah. Dengan demikian kita bisa menghindar dan menyebabkan kerugian pada orang lain. Seperti yang saya katakan tadi, kita katakan tidak untuk minum alkohol atau pelanggaran sila lainnya. Orang-orang bijaksana ini mewaspadai perbuatan mereka, memiliki konsekuensi bukan hanya pada kehidupan mereka saat ini, juga untuk masa depan. Karena apa yang kita lakukan sekarang berpengaruh di masa depan. Mereka melarang perbuatan jahat dan mendorong perbuatan baik. Kita harus selalu berusaha bergaul dengan orang-orang yang lurus, bermoral baik, bisa menjaga silanya, karena persahabatan yang baik sangat penting, atau kalyanamita ini sangat penting dalam kita menjalankan kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang kita bisa lakukan memberitahu keluarga atau teman, tapi jangan berharap mereka akan berubah. Karena kalau kita berharap, itulah sumber penderitaan. Karena kalau mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan benar, maka kita akan menjadi kecewa. Dan yang mulia almarhum Bante Wimalaramsi mengatakan bijaksana itu artinya mampu mengenali bagaimana sebab musabab yang saling bergantungan atau hukum paticca samuppada ini bekerja. Jadi kalau orang bijaksana adalah mengerti bagaimana rangkaian ini sesungguhnya bekerja. Oke, ada pertanyaan Bro Tommy. Izin tanya Sis Brenda, yang dimaksud orang-orang dungu ini apakah dimaksudkan kepada sesama manusia? Ya, orang-orang dungu di sini adalah orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan baik. Betul. Itu adalah disuruh apa, diajak apa ikut, padahal ajakannya tidak benar ya. Jadi ini adalah tentang manusia, betul Bro Tommy. Kenapa bisa menjadi binatang? Karena binatang itu tidak bisa membedakan, kebanyakan tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mereka tidak bisa menjaga sila. Saya seringkali melihat lucu ya, sepertinya misalnya seekor binatang apapun, entah kucing, entah anjing, entah monyet, entah apa, mengambil, mencuri. Nah, itu kan melanggar sila. Mereka tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sepertinya lucu, seperti contoh kera-kera atau monyet-monyet di Bali itu ada satu daerah di Uluwatu. Mereka suka sekali mencuri kacamata atau topi. Nanti orang pawang di sana akan
memberikan mereka makanan dalam bentuk misalnya telur atau apa untuk dikembalikan. Jadi kalau kita sudah tahu daerah tertentu itu binatang itu akan mencuri, ya kita waspada dengan barang yang kita bawa. Kacamata dilepas, topi dilepas, karena itu akan mereka ambil untuk ditukar dengan makanan. Sepertinya lucu, tapi mereka binatang itu tidak bisa membedakan bahwa itu adalah pelanggaran sila seperti itu. Nah, jadi makanya kenapa kita sebaiknya berhati-hati dengan teman-teman kita. Kita boleh punya teman yang sama-sama suka olahraga, tapi pada saat mereka mulai gosip kita nggak ikutan. Misalnya kita suka yoga, pergilah yoga. Saya pun ikut yoga kelas, saya pun ikut zumba kelas, tapi di kelas itu saya hanya berolahraga, tidak setelah, biasanya kan setelah acara mereka suka ngobrol, nanti udah ngobrol nanti gosip. Kalau udah begitu saya udah pulang aja deh. Jadi bukan berarti kita tidak boleh berteman. Kita berteman tapi kita menghindar pada saat mereka mulai melanggar sila. Karena jangan sampai kita terbawa, bro dan sis. Kita ini makhluk sosial ya, bro dan sis. Jadi kalau kita tidak waspada, kita tidak hati-hati pada apa yang terjadi di seputar kita, kita bisa terbawa. Jadi itulah makanya sebaiknya kita bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Kewihara pun sama, kalau orang sudah mulai bergosip mengatakan sesuatu yang tidak baik, sebaiknya kita menghindar. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati bergaul dengan menghindari yang tidak bijaksana dan berhubungan dengan orang-orang yang bijaksana. Yang berikutnya, menghormati mereka yang patut dihormati. Siapa orang-orang yang patut kita hormati? Guru kita nomor satu adalah orang tua kita. Orang tua kita wajib kita hormati. Kemudian guru-guru kita, orang-orang yang lebih tua, itu harus kita hormati. Terkadang orang yang lebih muda sedikit pun, terkadang mereka punya kebijaksanaan dan kita bisa hormati, ya, selama mereka menjaga sila mereka. Jadi kita harus terus juga kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha tentunya, karena kalau kita Buddhis, kita menghormati Buddha karena bukan untuk yang bukan Buddhis ini saya mau meluruskan pandangan keliru bahwa kita memuja atau menyembah berhala. Tidak seperti itu. Kita bernama Skara, kita melakukan puja kepada Buddha, itu adalah untuk rasa hormat luar biasa dari diri kita. Pada saat kita namaskara, kita berlutut, kita bernama bukan menyembah, tetapi kita menghormati jasa besar yang beliau berikan kepada kita dengan ajaran-ajaran tentunya yang membawa kita terbebas dari penderitaan. Beliau mengajarkan bagaimana kita bisa mengikis kekotoran-kekotoran batin, yaitu keserakahan, yaitu loba dalam bahasa Pali. Kemudian dosa atau kebencian atau penolakan dan delusi. Apa arti delusi? Menganggap semua itu adalah aku, milikku, diriku. Itulah makanya kenapa kita menghormati Sang Buddha. Dengan kita bernamaskara, itu adalah wujud terima kasih kita, wujud bakti kita kepada beliau. Ya, jadi meluruskan pandangan keliru kita, bukan animisme, yaitu kita bukan menyembah berhala. Memang itu cuma patung, tapi patung itu adalah sebagai pengejawantahan sosok bahwa kita menghormati, mempunyai sada atau keyakinan terhadap beliau, ajaran yang beliau tinggalkan untuk kita. Juga kita menghormati Dhamma, ajaran. Ada beberapa tahun yang lalu mengatakan kalau kitab suci kita dimasukkan ke dalam kitab suci Buddhis itu banyak sekali, satu lemari.
Jadi mau dibakar, mau diapa, itu urusan orang yang melakukan perbuatan buruk. Tetapi kita sebagai Buddhis, kita menghargai Dhamma atau ajaran Buddha. Jadi apa artinya? Dhamma ini adalah yang beliau tinggalkan untuk kita dalam bentuk sutta, dalam bentuk Dhammapada. Jadi kita bisa membaca kembali, mengulangi kembali apa yang Buddha tinggalkan untuk kita dalam bentuk Dhamma. Ya, jadi Dhamma ini adalah kebenaran, hukum kebenaran yang mau Buddhis atau bukan, kita tetap terkondisi. Contoh, hukum karma. Walaupun bukan Buddhis, banyak orang-orang sekarang mulai memahami bahwa ada hukum sebab akibat. Kalau kita tahu sebab dan akibat, maka kita akan mempunyai rasa takut, hiri dan otapa, rasa takut untuk berbuat jahat atau salah, dan malu untuk melakukannya. Tapi kalau kita sudah tidak punya rasa malu atau rasa takut berbuat jahat, mereka tidak mengerti akibat dari perbuatan. Padahal semua orang setiap hari menerima akibat dari perbuatan kita, dari masa lalu. Kita berbuat baik, kita memetik kebaikan. Kita berbuat jahat, kita memetik kejahatan. Setiap hari kita mengalami itu semua. Apa artinya? Kita semua bisa makan. Itu adalah suatu berkah. Itu adalah suatu bentuk kebajikan yang kita tanam dari masa lalu ataupun di masa kehidupan sekarang. Kita diberikan makanan oleh seseorang. Karena apa? Kita memberikan makanan kepada mereka. Kita bersyukur sehingga kepengen memberi lagi. Kalau kita tidak punya rasa syukur, maka kita hanya menerima maunya. Kita tidak mau memberi. Jadi itu sebabnya kalau kita menerima, kita harus memberi. Jangan hanya mengambil hasil deposito kita, bro dan sis. Ya. Jadi seperti itu. Menghormati sangga itu kita pun harus kita hormati. Kenapa? Karena sangga para biku ini mereka menjalankan winaya atau aturan para biku. Sila mereka jauh lebih banyak daripada kita. Siapalah kita yang hanya melakukan, kalau kita di Tuim kita melakukan 6 sila. Menyayangi diri sendiri dan semua makhluk. Ya, sila yang ditambahkan oleh almarhum Bante Wim. Dan itu sangat baik. Kenapa? Supaya kita tidak jahat, tidak menyakiti diri kita sendiri. Seringkali kita itu tidak menyayangi diri sendiri. Jadi winaya kita cuma 6, sila kita cuma 6. Sedangkan winaya para biku, mereka melakukan 227. Apalagi para bikuni, mereka melakukan 300 winaya, 300 lebih. Jadi mereka itu silanya lebih banyak daripada kita. Jadi kita tidak boleh mengatakan kata-kata tidak baik kepada mereka. Ya, karena itulah kita menghormati mereka yang patut untuk dihormati. Nah, ada pertanyaan lagi, Sistini. Kalau terlahir sebagai binatang, bagaimana makhluk tersebut memperbaiki karmanya sih supaya terlahir di alam yang lebih baik maksudnya? Nah, itulah sulitnya. Kalau terlahir menjadi binatang, sis, mereka tidak tahu, tidak paham tentang hukum karma. Yang kita lihat, seekor binatang sudah dikasih makan, anjing contohnya, dikasih makan. Tapi kalau dikasih makanan lain, tetap dimakan. Karena mereka tidak bisa membedakan bangke contohnya. Bangke itu ya tetap dia cium. Seperti itu kalau di jalan ya, misalnya anjing di jalanan, misalnya dia jalan keluar, tetap bangke itu dicium. Jadi binatang itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Ada juga binatang yang mempunyai karma baik, tapi di antara puluhan miliaran binatang, berapa banyak anjing yang mendapatkan perawatan seperti di spa. Saya suka sekali nonton anjing. Wah, karma baiknya luar biasa. Jadi binatang pun masih bisa menikmati spa. Tetapi dia itu tidak bisa membedakan. Nah, seandainya
anjing itu bisa melakukan kebajikan. Kita dorong anjing itu, kita puji mereka. Kamu baik, semoga kamu nanti di kehidupan berikutnya bisa menjadi manusia, menjaga sila supaya tidak lagi terlahir jadi binatang. Jadi kita bisa beritahu karena anjing itu makhluk yang sangat cerdas. Jadi kita kasih contoh apa dia bisa ikut. Ya, jadi kita menyarankan contohnya, kita berdoa di altar kita masing-masing, kita bermeditasi. Mereka nggak ngerti meditasi, apa diem-diem begitu, mereka tidak mengerti, tidak paham. Tapi kalau perbuatan-perbuatan baik yang kita bisa kasih tahu, jangan misalnya anjing itu suka makan tikus, jangan makan tikus, ya, karena tikus itu juga makhluk, karena kalau dia makan itu dia melanggar sila pertama yang dia bisa jadi binatang terus. Karena apa? Terkondisi seperti itu. Nah, kita kasih tahu, nggak boleh misalnya. Kecoa nggak boleh itu. Jadi biarpun mereka binatang, kalau mereka itu kecerdasannya luar biasa, mereka mengerti apa yang kita katakan. Jadi kita ajarkan untuk menjaga sila. Mereka mau mengambil sesuatu, kita bilang nggak boleh, itu melanggar sila. Kalau kita bisa ajarkan ya bro dan sis ya. Jadi kalau kamu dikasih kamu boleh makan, tidak dikasih tidak boleh makan, seperti itu. Jadi kita berusaha mengajarkan seperti itu. Namo Buddhaya Sis Brenda, mau tanya bagaimana cara kita menghindari tidak terkena santet selain berbuat baik. Wah ini OTT, ini out of topic. Sila penting dijaga bro. Supaya tidak terkena santet ya. Sila kita dijaga, kita berkata-kata baik, berpikiran baik, berbuat baik, maka kita tidak terkena santet. Tetapi kalau kita sudah melakukan itu semua tapi masih terkena, ya itu artinya ada sila kita yang bocor. Perlindungan kita nomor 1 adalah sila. Silena Boga Sampada, Silena itu yang sering kali para biku bacakan pada saat kita membaca okasa ya. Jadi itu. Nah, jadi kita menghormati mereka termasuk sangga, orang-orang yang kita hormati ya. Jadi termasuk guru. Guru ini adalah orang yang memberikan pelajaran kepada kita, apapun bentuknya. Ada orang yang mungkin suami kita memberikan pelajaran kepada kita. Dia adalah guru kita. Istri kita yang memberikan dhamma, memberitahu kepada kita, itu adalah guru kita. Anak kita terkadang bisa memberikan informasi baik kepada kita, itu adalah guru kita. Oh, selamat malam Bro Suwanto Ayau. Sama-sama, saya lanjutkan ya. Dengan memberikan mereka penghargaan dan penghormatan, kita mendapatkan keuntungan dari panduan mereka dan terus belajar dari mereka. Jadi orang-orang yang kita hormati, yang patut kita hormati ini adalah karena mereka memberikan kita pelajaran, baik itu secara spiritual maupun secara kehidupan. Guru nomor 1 kita adalah orang tua kita. Jadi jasa orang tua itu sangat besar. Sang Buddha pun mengatakan kalau kita menggendong orang tua kita, papa kita di bahu satu, mama kita di bahu satunya, kita jalan menggendong mereka sepanjang kehidupan, kita belum bisa membalas jasa besar mereka. Jadi itu sebabnya mengapa kita harus menghormati mereka. Saudara-saudara kita yang lebih tua, kita hormati mereka, dan kalau mereka sudah melakukan kejahatan atau ketidakbaikan, kita tegur mereka dengan bijaksana, dengan baik. Supaya kenapa mereka mudah-mudahan bisa menyadari. Tetapi kalau mereka tidak menyadari, kita jangan berharap mereka berubah. Sekali lagi, ya. Jadi itu yang dimaksud menghormat mereka yang patut dihormat. Bertempat tinggal di lingkungan yang sesuai. Ini dia penting bagi kita. Lingkungan ini sangat penting seperti yang tadi di awal saya sudah katakan. Contoh, lingkungan kita penjudi, kita bisa terpengaruh jadi judi.
lingkungan kita minum-minum alkohol atau menggunakan narkoba, maka kita bisa terpengaruh. Bagaimana caranya untuk terhindar dari seperti itu? Kita tidak bergaul dengan mereka, ataupun kalau kita tidak bisa menghindar, kita jangan sampai terpengaruh. Kalau sudah mulai terpengaruh, misalnya, yuk kita pasang tasyal. Nah, ini kan zaman-zaman dulu tuh ada orang yang suka menginterpretasi mimpi. Pasang yuk. Untung saya tidak pernah tertarik untuk melakukan itu, bro dan sis. Jadi kita menghindar. Kalau bisa kita pindah dari lingkungan seperti itu. Kalau keadaan finansial memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, kita jangan bergaul. Kita delete nomor mereka. Karena kalau kita terus-menerus berhubungan dengan orang-orang seperti itu, lingkungan yang tidak sesuai, maka lama-kelamaan kata-kata mereka, ajakan-ajakan mereka, itu bisa mempengaruhi kita. Kalau kita tidak berpegang teguh dengan dhamma, maka bisa goncang. Ya, jadi itu sebabnya kita harus bertempat tinggal di lingkungan yang tepat, baik dalam dunia seputar kita maupun secara spiritual. Kita berhubungan dengan orang-orang yang suka meditasi, maka kita akan terpicu untuk, oh iya ya, yuk kita meditasi yuk setiap pagi, misalnya ada yang mengajak seperti itu. Yuk kita berkawihara, yuk kita dana makan, habis dana makan kita bermeditasi seperti itu. Jadi hal-hal baik ini kita harus berada di tempat tinggal yang sesuai, terkondisi untuk belajar untuk jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kita dulu adalah seorang yang emosional pemarah, kita berada di lingkungan emosional. Dulu saya bekerja di perusahaan, terpicu untuk emosi. Kenapa? Kalau mereka tidak melakukan sesuai dengan jadwal, kan kita harus tegur. Gimana kita bisa tegur kalau kita berkata-katanya terlalu lembut, tidak didengar. Jadi dulu itu saya terpaksa harus keras ngomongnya, kecenderungan marah, itu terbawa karena profesi dan lingkungan. Kalau orang-orang seputar saya bawaannya emosional, terbawa. Seperti itu. Jadi kemarahan itu bisa terpicu. Tapi kalau lingkungan kita dalam keadaan damai, keluarga kita dalam keadaan tenang, nah itu adalah sesuatu hal yang baik. Jadi bertempat tinggal di lingkungan yang sesuai. Nah ini adalah secara spiritual kita bisa mempelajari, mempraktekkan dhamma dalam kedamaian. Yang sudah lama tidak meditasi, yuk kita meditasi setiap pagi. Usahakan minimal setengah jam. Bisa 1 jam lebih baik. Bisa 2 jam jauh lebih baik. Jadi kita kalau berada di lingkungan yang tepat dengan orang-orang yang tepat, kalyana mita, teman-teman sedama yang mendorong kita semua sama-sama bermeditasi, itu adalah bertempat tinggal di lingkungan yang sesuai, dalam komunitas yang sesuai. Berkah dari tempat tinggal di lingkungan yang sesuai membuat kita bisa maju dalam duniawi dan spiritual. Contoh, orang-orang yang tinggal di sebelah wihara itu sangat beruntung. Kenapa? Ya tinggal jalan berapa meter, istilahnya ngesot aja nyampe ke wihara buat dana makanan. Itu bersyukur sekali kalau orang punya kesempatan seperti itu. Tapi orang yang tinggalnya jauh-jauh punya sada atau keyakinan kuat terhadap berbuat baik ini, dimanapun dia tinggal tidak menjadi masalah, dia tetap bisa dana. Ya, jadi itu ini mama saya paling rajin. Kalau pagi saya sempat, kebetulan misalnya klien cancel, saya bilang, Mami, klien hari ini cancel. Jadi kalau Mami mau masak, kita bisa masak, atau kita nanti bisa kirim makanan ke Bante, atau mau datang ke wihara.
Biasanya mami saya tidak mau datang ke wihara tapi masak. Kemudian nanti saya yang kirim pakai gosen. Itu bisa sering kali mami saya lakukan seperti itu karena niat berdananya beliau itu luar biasa besar. Oke, Sis Brenda mau tanya, kalau main-main kartu Uno sama cucu bolehkah kalau lagi ngumpul-ngumpul main? Jangan pakai uang ya Sis ya. Karena kalau cuman main untuk asah otak boleh, tapi jangan menggunakan uang. Apalagi kartu domino. Nih orang-orang Chinese terutama. Itu kalau Xinjia, malam Xinjia kan melekan. Ya, ini out of topic sedikit karena ini menyebut tentang kartu. Biasanya orang Chinese itu suka main kartu kalau malam Imlek untuk supaya seger, nggak ngantuk. Makin enak pakai uang. Nah, itu adalah satu bibit kita mengajarkan keluarga kita untuk berjudi. Jadi selama main itu tanpa uang tidak menjadi masalah karena kartu, saya kurang paham main kartu Uno si Sis Pohwa. Saya tidak tahu seperti apa. Kalau yang misalnya kartu domino, kartu yang ada spade, ada yang keriting, ada yang hati, apa itu saya tahu karena dulu saya suka main. Tapi kalau untungnya di keluarga kami itu papa tidak mau kami main kartu pakai uang. Jadi karena udah tahu bahwa itu bisa menuju membuat bibit untuk judi, itu bahayanya. Jadi kalau Sis main tapi tidak pakai uang, tidak ada mengencourage keserakahan, tidak menjadi masalah, ya. Jadi itu jawaban saya. Nah, kemudian di sini juga ada itu bergaul, menghormat, itu adalah berkah utama. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Nah, ini tempat tinggal yang tempat sesuai, tempat yang aman dan damai, sejahtera, mudah mencari nafkah, mudah mempelajari dhamma. Itu adalah berkah utama. Kemudian memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Apa maksudnya? Karena telah melakukan banyak perbuatan baik di kehidupan lampau. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang kita lakukan sekarang di kehidupan ini, kita melakukan kebajikan. Jadi banyak berbuat baik terus menerus melakukan kebajikan selama kita bisa. Baik lewat pikiran, ucapan maupun perbuatan. Kalau kita sudah bantu banyak orang di masa lalu, maka kemungkinan besar kalau kita membutuhkan bantuan di kehidupan ini, maka kita akan mendapatkan bantuan. Ya, jadi kita akan menerima bantuan itu dari orang-orang yang pernah kita bantu di masa lalu, seperti itu. Dengan cara yang sama, bila kita terus membantu orang lain sekarang, maka di masa mendatang kita akan dibantu. Jadi ini karma ini perbuatan yang berbuah cepat menurut saya, terutama kalau kita meditator. Perbuatan baik atau perbuatan buruk seringkali mudah terjadi. Sama-sama Sis Pohwa. Bro Guntur, sorry. Jika kita main mesin slot di Singapura misalnya, apakah itu melanggar sila? Main slot itu seperti judi ya bro. Jadi kita akan terpicu emosi kita untuk masukkan uang. Kita sadar nggak berapa banyak uang yang habis? Contoh, kita bawa $100 atau $1.000. Itu uang sia-sia. Kenapa kita mesti lakukan itu? Daripada uangnya masuk mesin slot, kenapa kita tidak mau berdana? Dana kepada tempat yang sesuai tentunya. Ya, daripada kita menghabiskan uang untuk itu. Karena apa? Emosi manusia. Kenapa tempat judi itu mengencourage orang-orang seperti saya pernah dengar salah satu meditator kami dikirimi tiket bisnis kelas.
naik pesawat bisnis class atau first class ke Vegas. Nanti di Vegas dijemput, udah sampai airport dijemput dengan limusin. Setelah itu ditaruh di hotel bintang 6 atau bintang 5. Kenapa? Untuk ngabisin uangnya. Untuk judi. Nah, buat apa kita lakukan itu? Karena judi itu hanya mengumbar nafsu, keinginan tanha. Nah, bagaimana kalau kita sudah terbiasa lakukan itu, kita kikis dengan 6R atau 6M yang diajarkan oleh Dhammasukha Indonesia atau Tranquil Wisdom Insight Meditation yang diajarkan oleh almarhum Bante Wimalaramsi Mahatera. Jadi kita kikis keinginan-keinginan, kebiasaan-kebiasaan buruk itu sampai meditator kami itu berhenti dari judi. Yang saya tahu ada 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Saya tidak sebutkan nama-nama mereka, tetapi mereka berhenti judi. Karena mereka bisa 6R, keinginan itu. Karena itu hanya mengumbar mengumbar keinginan saja yang menghabiskan uang yang tidak ada gunanya masuk mesin slot. Mohon maaf nih yang punya tempat judi. Saya harus kasih tahu seperti ini karena inilah dhamma, inilah kebenaran. Jadi jangan saya dimusuhi ya. Ada pertanyaan lagi. Ada yang berpendapat misal si A sedang kesusahan itu nggak perlu dibantu karena dia sedang menjalani karma buruknya. Apakah ini tepat sis? Kurang tepat karena artinya orang yang membicarakan itu tidak mempunyai compassion atau tidak mempunyai karuna atau welas asih. Kalau seseorang sedang kesulitan, kita bantu semampu kita, sama-sama berguntur. Kita bantu semampu kita karena kita tahu apa yang bisa kita bantu untuk orang tersebut. Tetapi kalau orang tersebut tidak mau melakukan apa saran kita, kita jangan marah. Jangan berharap orang itu membalas kebaikan kita. Ya, kalau kita berharap itu sama dengan kita pengen melakukan kebaikan untuk mendapatkan kebaikan. Jadi ada iming-imingnya. Jangan. Kalau kita melakukan kebaikannya sudah kita melakukan kebaikan saja. Ya, jadi kenapa? Supaya jangan teriming-iming. Oh, supaya nanti saya mendapatkan hasil lebih baik. Ada seseorang, ini lucu sekali bro dan sis. Kalau dia membayar kepada, saya pernah menerima orang tersebut membayar kepada saya. Uangnya itu digulung. Kenapa sih uangnya mesti digulung? Saya bilang. Ya supaya nanti saya mendapatkan berkah lebih besar. Astaga. Itu artinya sudah ada iming-iming bahwa kalau membayar orang ke tukang sayur lah, kemana lah, itu uangnya digulung, itu mau balik. Kok dari mana logikanya seperti itu? Kita beli sesuatu, ya sudah kita bayar. Kenapa saya menegur? Karena saya itu pakai dompet yang uangnya lurus. Kalau uangnya digulung-gulung kan butuh waktu untuk ngelurusin. Jadi kan uangnya bergelombang di dalam dompet saya. Nah, jadi saya bilang, jangan begitulah, kita jangan mengharapkan sesuatu dari perbuatan kita. Itu bayar loh. Kita membayar seseorang, kenapa uang mesti digulung-gulung sih? Aneh menurut saya dan itu tidak masuk akal. Ya, jadi ya kita harus bijaksana, hati-hati dengan apa yang disarankan orang. Kalau tidak masuk logika, jangan dilakukan. Kan ngerepotin orang lain ya bro dan sis ya. Itu mitos bener banget sis Tini. Nah, jadi itu sebabnya kita harus terus-menerus melakukan perbuatan baik karena kita banyak menerima kebajikan itu di kehidupan ini karena kita sudah menanam di masa lalu. Nah, kalau kita mau di masa mendatang kita menerima hasil baik, ya tanamlah di kehidupan ini. Lakukan kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, kebajikan itu bukan hanya dengan memberi barang, tapi berpikir
berucap, berbuat yang baik dan positif, ya. Merupakan berkah bila kita bisa terus-menerus melakukan kebajikan itu. Nah, kenapa kita ibaratnya kita mengisi tangki deposito kita, ya bro dan sis ya. Kebajikan-kebajikan ini kita isi terus. Kalau kita menerima buah kebajikan kita, misalnya seseorang mengirimkan sesuatu kepada kita, kita bersyukur, berterima kasih, kangen kepada orang yang memberi. Tetapi kita jangan cuma menerima, ini kita lagi menerima deposito kita nih, berbuah nih di kehidupan sekarang. Kita menerima, ya isi lagi, beri lagi orang tersebut. Ya, jadi jangan kita cuma mau nerima, tapi kita juga harus mau memberi. Kalau kita terima terus, kita ngabisin nih deposito karma baik kita, nanti masa tua kita jadi susah. Lah, karena apa? Zaman kita muda, kita nerima doang, nggak mau memberi. Ya itu, sampai sekarang pun kalau saya masih bisa memberi, saya memberi. Menerima kebajikan dari orang itu adalah sesuatu berkah. Tetapi saya juga tidak mau hanya menerima, saya pasti memberi kembali. Seperti itu ya bro dan sis. Nah, jadi itu. Menuntun diri ke arah yang benar dari Manggala Sutta. Nah, ini kita harus waspada. Kalau kita, makanya itu lingkungan kita sangat penting supaya kita tidak terseret kepada orang-orang yang mau membawa kita ke dalam jalur yang tidak baik. Contoh, dulu saya punya sahabat yang suka sekali belanja, sampai kita menjuluki beliau sebagai Miss Jinjing, karena setiap kita keluar pergi ketemu makan, dia selalu jinjing sesuatu, beli sesuatu. Kalau kita tidak waspada, maka kita bisa ikut-ikutan gengsi, masuk toko belanja ya. Tapi sejak saya mempelajari meditasi, sejak saya belajar Dhamma dengan lebih mendalam, saya masuk toko bisa keluar tanpa beli apa-apa, nggak pakai malu, nggak pakai paise. Saya cuma bilang terima kasih ya Mbak kepada orang yang melayani. Jadi kalau saya cocok dan saya butuh, saya beli. Tapi kalau saya tidak cocok dan merasa, buat apa ya beli-beli yang kita tidak pakai di rumah, itu hanya numpuk-numpukin barang di lemari. Jadi saya tidak beli seperti itu. Nah, jadi kita pun tidak memaksa masuk toko itu harus membeli sesuatu. Nah, toko itu kan pinter, promo. Mendorong kita jadi belanja. Nah, itu harus waspada. Nih, waspada nih bro dan sis. Angka kembar. 1-1. Nanti nih 12-12. Karena biasanya 11-11, 12-12, 1-1, 2-2 itu banyak promo di toko online. Waspada. Jangan belanja kalau kita tidak perlu barang-barang tersebut. Ada pertanyaan. Oh, ini bukan pertanyaan tapi terima kasih. Oke Sis Tini, saya lanjutkan ini ya. Menuntun diri ke arah yang benar. Banyak orang tidak tahu jalan itu benar atau salah. Terutama kalau itu jalan yang salah adalah jalan yang tidak bermoral. Tidak bermoral maksudnya tidak menjaga sila mereka. Tamak, bodoh, benci. Jadi loba dosa moha itu diumbar. Keserakahan diumbar, kemudian itu loba, dosa, kebencian, kemarahan diumbar, delusi, menganggap semua itu milikku, diriku. Saya tidak mengatakan saya itu 100% benar. Jadi bro dan sis harus mengecek sendiri ke dalam sutta ini, apakah apa yang disampaikan ini sesuai dengan Dhamma atau tidak. Kalau tidak, ya jangan usah didengerin. Si Brenda ini nggak usah didengerin. Kenapa? Saya tidak mencari follower. Tetapi kalau orang mau ikut dengar, silakan. Kalau ini adalah sesuatu yang baik yang bisa dipraktekkan. Jadi tuntunlah diri kita ke dalam jalan yang benar. Bacalah sutta supaya kita bisa mengerti. Oh iya, ternyata Buddha mengatakan ini loh, menyarankan ini loh, seperti itu. Buddha menyarankan untuk menjaga sila. Kenapa? Hasilnya buat diri kita,
Bukan buat Buddha, bukan buat Brenda, bukan buat siapa-siapa, tapi untuk diri kita masing-masing. Itulah pentingnya kita mengecek kembali ke dalam diri kita, ya, membimbing diri dengan benar, minimal menjalankan 6 sila, seperti tadi yang saya katakan ya. Kalau kita bisa memahami jalan mulia berunsur 8, itu adalah sesuatu hal yang baik. Ini belum pernah saya bahas, nanti kapan-kapan saya bahas jalan mulia berunsur 8. Kita membawa jalan diri kita ini bermoral. Kita membawa diri kita ini dermawan. Kita suka memberi, mempunyai kebijaksanaan. Seringkali orang itu mempunyai compassion atau karuna, tapi mereka tidak bijaksana. Contoh, memberi tanpa berpikir orang ini memanfaatkan kita atau tidak. Jadi karuna itu atau welas asih itu harus dibarengi dengan wisdom, dengan panya. Dengan mengembangkan meditasi, maka kita akan menjadi lebih bijaksana. Ya, jadi kita tidak dimanfaatkan oleh orang-orang seputar kita. Oke. Hastosa, Bu Brenda, saya mau tanya, semisal dari kasus kemarin ada pejabat yang jujur tapi dikriminalisasi, apakah kita bisa melawan atau sebaiknya menerima saja karena itu karma kita? Apakah itu berhubungan dengan kita? Itu pertanyaannya. Apakah kita bisa melakukan sesuatu tanpa kebencian? Kalau iya, lakukan. Contoh, misalnya Bro Hastosa mau membuat live seperti ini, mengajak orang-orang, yuk kita dukung orang-orang baik seperti ini. Tapi jangan pernah bilang, kita hancurkan apa, kita binasakan apa. Seperti contoh, saya mendukung orang-orang yang mau berdemonstrasi secara damai. Tapi saya tidak suka kalau orang sudah menjarah, sudah merusak barang-barang atau contoh busway, stasiun busway dirusak. Yang rugi siapa? Kita. Kita nih rakyat yang bayar pajak, uang pajak kita dipakai untuk membangun kebutuhan rakyat seperti busway itu. Nah, jangan dirusak, Bo ya. Ya, tolong dijaga. Nah, seperti ini kita mengajak orang-orang berbuat baik, tapi kita jangan menyulut emosi orang-orang. Itu kita boleh lakukan ya, Bro Hastosa ya. Supaya kenapa kita tidak terkena karma buruk atau perbuatan buruk dari ucapan kita. Karena ucapan kita adalah harimau kita. Kembali lagi kepada kita, ya. Jadi itu yang harus kita waspadai ya, Bro ya. Jadi kalau kita mau mengajak orang, ajaklah sesuatu yang baik. Yuk kita dukung bersih-bersih. Yuk kita dukung apa yang baik-baik. Yuk kita ikut baksos, kita melakukan bakti sosial. Tetapi kalau orang sudah mengarah ke merusak, mengarah ke kebencian, mengarah ke delusi menganggap semua itu adalah milik kita, maka kita akan terkondisi menerima akibat dari perbuatan kita. Itulah yang harus kita waspadai. Saya akan menyelesaikan sampai menuntun diri kita ke arah yang benar. Nah, karena ini ada di Manggala Sutta ya. Banyak orang yang tadi sudah dikatakan kita harus tahu jalan yang benar adalah berkah utama. Jadi kita kalau ada di dalam jalur spiritual, jalur agama kita, apapun agama kita tidak menjadi masalah. Saya tidak mengatakan Buddhism itu adalah yang terbaik. Tidak. Tapi ini yang paling cocok buat saya. Dhamma. Ajaran yang ditinggalkan oleh Buddha adalah ajaran yang cocok untuk saya. Jadi cocok untuk saya belum tentu cocok untuk orang lain.
Jadi saya tidak berniat untuk membudiskan orang sama sekali. Kita mengajarkan meditasi kepada semua orang, tetapi kita tidak sama sekali tidak berniat untuk mengubah seseorang itu menjadi Buddhis. Kenapa? Nggak etis. Tidak etis, orang itu punya kepercayaan masing-masing. Jadi, tapi kalau kita bisa mengajak orang lain melakukan kebaikan, memberi, nomor satu. Kedua, menjaga sila atau kemoralan. Ketiga, bisa meditasi. Apakah itu sesuatu yang jelek? Tidak, menurut saya itu adalah sesuatu hal yang baik karena kita membawa orang-orang tersebut mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dia, mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Jadi ada orang berpandangan keliru nih, Sis Brenda nih ngomong soal agama lain boleh meditasi, jangan-jangan supaya orang tersebut jadi Buddhis. Sama sekali tidak, itu tidak ada di dalam agenda Yayasan Dhammasuka Indonesia. Kita bakso semua orang, dokter lah, volunteer lah, itu banyak yang beragama berbeda dengan Buddhis, bukan Buddhis, tapi mereka punya niat hati yang baik. Semua agama itu sama, mengajarkan kebaikan. Ya, menjaga sila atau kemoralan, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Semua itu punya niat-niat baik para dokter dan volunteer kami. Jadi mereka itu banyak yang bukan Buddhis. Gak apa-apa, boleh meditasi, ya boleh. Harus jadi Buddhis untuk masuk Yayasan Dhammasuka Indonesia? Tidak. Ya, jadi sekali lagi saya mau jelaskan, menuntun diri kita ke arah yang baik dan benar. Itu adalah berkah utama. Jadi sampai sini saya sudahi dulu Manggala Sutta bagian pertama ternyata, karena kita bahas ya dengan lebih mendalam. Jadi minggu depan mudah-mudahan saya terkondisi sehat, saya akan bahas di Manggala Sutta bagian kedua. Ya, jadi mudah-mudahan sharing tentang sutta tentang berkah ini bermanfaat bagi bro dan sis yang mendengarkan secara langsung, baik yang mendengarkan ini maupun yang nanti mendengarkan di YouTube atau di Instagram rekamannya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran atau Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, wah ini terakhir ya, ada pertanyaan setelah saya bagi jasa dari Rena Chelsiana. Namo Buddhaya sis, mohon izin bertanya, apakah karma kita bila pasangan kita tidak berjodoh dengan ajaran Sang Buddha dan sangat bertentangan dengan Buddhis, bahkan melarang kita percaya Buddhis? Kita sebaiknya kalau sudah nikah belum? Kalau sudah nikah ya sudah jalankan. Tapi sebaiknya minta pada pasangannya, kita masing-masing aja. Anda dengan kepercayaan Anda, saya dengan kepercayaan saya ya, supaya tidak bertentangan gitu. Tapi kalau belum menikah ya sebaiknya jangan dilanjutkan karena nanti bermasalah setelah punya anak dan lain-lain. Jadi, tapi ada loh bro dan sis Rena mungkin ya. Saya pernah punya satu contoh. Saya dijemput untuk sharing dhamma oleh seorang bapak. Beliau adalah ketua satu wihara. Dan beliau cerita istrinya adalah seorang Nasrani. Tapi mereka begitu sangat baik dalam pengertian begini. Kalau nanti Waisak, istrinya datang ke wihara.
Tapi pada saat Natal, suaminya ikut ke gereja. Itu adalah sesuatu yang baik. Mereka tidak saling mempengaruhi, tapi saling mendukung. Itulah yang terbaik ya, Sis Rena ya. Jadi bukan berarti kita tidak bisa tepo seliro. Kita bisa saling masing-masing menjaga kepercayaan masing-masing, melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama masing-masing. Ya, seperti itu. Oke, baik. Saya terpaksa harus sudahi karena sudah 1 jam lewat. Jadi kita akan bertemu kembali di seri cinta. Mudah-mudahan minggu depan di 165. Masih tentang Manggala Sutta bagian kedua, yaitu Sutta tentang berkah. Sehat selalu sama-sama Sis Tini. Sampai jumpa. Mudah-mudahan di Senin berikutnya. Anu Modana Membrenda sama-sama. Bro Henry dan Sis jadi sehat selalu semoga. Oke. Selamat malam.